Ini disebutkan di sini ya. Selain di masjid, Syekh Muhammad juga banyak duduk di kedai kopi. Di situ ia dikelilingi para pengikut yang menimba ilmu. Nah, jadi memang kedai kopi adalah bagian dari majelis untuk menyebarkan ilmu itu. Kesimpulannya di sini kopi itu berhubungan dengan hal yang sifatnya kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Para pembaca majalah Suara Hidayatullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan membedah rubrik ikhwal, di mana rubrik ikhwal kali ini berjudul Kopi, Ilmu, dan Ulama. Kopi, Ilmu, dan Ulama. Judul ini menunjukkan bahwasanya antara kopi dan ilmu dan ulama itu memiliki hubungan yang erat. Jadi di peradaban kita, peradaban Islam, bahwasanya kopi ini memiliki hubungan erat dengan kegiatan-kegiatan tertentu dan juga dengan orang-orang tertentu. Para ulama menyebutkan kalau disebut kopi di sini yaitu biji dalam bahasa Arabnya itu bun ya. Biji bun yang kita sebut biji kopi itu disangrai, kemudian dihancurkan, kemudian dicampur dengan air panas. Nah, itu yang disebut sebagai minuman yang bernama qahwa itu. Di sini ada beberapa tulisan. Tulisan pertama yaitu mengenal ulama penemu kopi. Nah, ini berkenaan dengan siapa sih sebetulnya yang mengawali tradisi untuk mengkonsumsi minuman ini. Ada beberapa ulama dari kalangan sejarawan yang menyebutkan bahwasanya ulama yang bernama Syekh Abu Bakar Asy-Syadzili ini adalah ulama yang pertama kali mengkonsumsi biji kopi itu. Ada beberapa ahli sejarah yang menyatakan demikian. Bahkan ini disebut dalam sebuah kitab fikih yang ditulis oleh Ibnu Abidin dalam mazhab Hanafi, menyebut nama ini yaitu Syekh Abu Bakar Asy-Syadzili ketika membahas tentang halal, apakah kopi itu halal atau bagaimana, menyebut nama yang telah kita sebut itu tadi. Nah, otomatis tulisan yang pertama akan banyak membahas tentang profil ini, yaitu penemu kopi. Para ulama menyebutkan proses bagaimana Syekh Abu Bakar Asy-Syadzili ini menemukan biji itu. Bahwasanya suatu saat beliau melakukan siyaha. Siyaha ini merupakan salah satu istilah dalam tradisi para ulama sufi, di mana mereka melakukan perjalanan dengan niat-niat tertentu, tentunya niat-niat kebaikan ya, berkenaan dengan ibadah, berkenaan dengan melatih diri kita, melatih hati kita itu. Nah, suatu saat di tengah proses siyaha ini beliau melakukan istirahat, kemudian ada sebuah pohon di mana pohon ini banyak buahnya, kemudian banyak berjatuhan, tapi tidak ada yang mengkonsumsi. Kebetulan posisi beliau pada waktu itu memang berada di Yaman. Kemudian akhirnya beliau memutuskan untuk mencoba mengkonsumsi itu. Setelah beliau konsumsi, ini kok memberi pengaruh positif gitu.
Jadi membuat orang itu tidak ngantuk, kemudian semakin semangat untuk melaksanakan ibadah-ibadah kebaikan. Akhirnya beliau pun mewasiatkan kepada para murid beliau, pengikut-pengikut beliau untuk mengkonsumsi biji kopi ini sebagai minuman, karena itu membantu seseorang untuk bisa bertahan, tidak ngantuk, sehingga dia dimudahkan untuk melaksanakan ibadah-ibadah, terutama ibadah yang dilakukan di malam hari. Jadi sebetulnya penemu kopi ini bukan orang sembarangan, tapi orang yang soleh. Ada beberapa ulama yang menulis biografi Syekh Abu Bakar Asy-Syadzili ini. Ada yang menjelaskan bahwasanya Syekh Abu Bakar Asy-Syadzili ini sejak kecil itu sudah terlihat bahwasanya ini suatu saat kalau besar itu ya akan menjadi orang yang memiliki keistimewaan. Jadi sejak kecil itu sudah mencintai hal yang berkenaan dengan kebaikan, mencintai Al-Quran, kemudian mencintai ibadah-ibadah gitu. Jadi sampai ayah beliau itu pernah berpesan kepada saudara-saudara Syekh Abu Bakar ini, saudara-saudara beliau, kemudian sanak familinya. Kalau sekiranya kamu melihat Abu Bakar itu salah membaca Al-Quran, kamu nggak usah mengingatkan. Ternyata memang ada hal yang unik itu. Jadi salah satu dari keluarga dekat ini mendengar nasihat ayah dari Abu Bakar Asy-Syadzili, kemudian hanya ke suatu saat Abu Bakar ini membaca Al-Quran, ini masih kecil ya, membaca Al-Quran, kemudian salah, saudaranya ini mendiamkan sesuai dengan pesan ayah Syekh Abu Bakar itu, mendiamkan dan sambil memperhatikan kenapa sih kok ada pesan itu. Setelah bacaan salah kemudian diteruskan, ternyata setelah itu Syekh Abu Bakar yang masih kecil ini diam kemudian kembali mengulangi ayat yang salah itu tadi. Akhirnya terheran, loh, ini ternyata ngerti kalau dia sebetulnya salah di ayat sebelumnya itu. Sejak muda itu juga terkenal dengan ibadahnya. Jadi Syekh Abu Bakar ini memiliki kebiasaan bersama sepupu beliau, yaitu Abdurrahman bin Ali. Jadi kedua remaja ini bersepakat kalau malam hari mereka akan pergi ke di lembah Tarim itu. Pergi ke lembah di sana, kemudian mereka berpisah, masing-masing melaksanakan sholat malam. Ulama menceritakan masing-masing melaksanakan sholat malam dengan membaca 10 juz Al-Quran. Kemudian sampai akhirnya datang waktu fajar, kemudian waktu matahari terbit mereka kembali bertemu dan pulang ke rumah masing-masing. Ini kebiasaan Syekh Abu Bakar sejak kecil itu sudah terlihat hal-hal yang istimewa dari beliau. Ya, ulama yang menemukan biji kopi ini termasuk seorang ulama yang sangat mencintai mengkaji kitab Ihya Ulumuddin. Jadi ada ulama yang menceritakan bahwasanya beliau pernah mengatakan, aku tidak pernah meninggalkan membaca kitab ini di sepanjang hayatku. Sampai di masa kehidupan beliau 10 naskah kitab Ihya ini ada pada beliau. Karena termasuk ahlul ilmi, beliau pun memperoleh ilmu dari ulama-ulama besar, termasuk dari Syekh Ahmad bin Muhammad Bafadul. Beliau ini muridnya Al-Hafidz As-Sakhawi. Hafidz As-Sakhawi adalah muridnya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Itu sekilas mengenai siapa sebetulnya penemu kopi itu. Bahwasanya kopi itu lahir ada hubungannya dengan niat
bagaimana seorang itu melaksanakan ibadah, kuat melakukan kebaikan-kebaikan, bukan untuk hal-hal yang lain, apalagi hal-hal yang sifatnya negatif. Nah, kemudian apa hubungannya antara ketika kopi itu ditemukan oleh seorang yang soleh, kemudian masa-masa selanjutnya bagaimana riwayat minuman kopi ini? Ternyata masa-masa sebelumnya, ya, minuman ini memang tidak lepas dari para ulama. Jadi kopi dengan para ulama, dengan ilmu itu memiliki hubungan yang sangat erat, di mana cukup terkenal mereka yang mempopulerkan minuman ini. Seperti ada seorang ulama namanya Syekh Ali Al-Qizawani. Itu Syekh Ali Al-Qizawani. Ini tinggalnya di Damaskus. Syekh Ali Al-Qizawani ini punya majelis maulid, majelis sholawat. Para ulama menceritakan kalau di majelis itu hidangannya itu selalu kopi. Sampai ahli sejarah dari Mesir itu menyatakan dalam sebuah kitab sejarah, yaitu Al-Kawakib As-Sairah. Namanya Ibnu Tulun. Ibnu Tulun mengomentari, "Aku tidak tahu bahwa kopi diminum di negeri kami," maksudnya di Damaskus itu, "sebelumnya, kecuali setelah datangnya atau setelah Syekh Ali Al-Qizawani itu mempopulerkan kopi di kota itu." Ada juga yang para ulama menyebutkan ada juga orang lain yang mempopulerkan minuman kopi di Damaskus, yaitu seorang ulama yang bernama Sa'aduddin. Sa'aduddin ini seorang ulama besar. Beliau itu yang menulis beberapa kitab fikih maupun hadis, termasuk beliau menulis syarah Sahih Muslim dan mensyarah kitab Al-Ubab. Nah, kitab Al-Ubab ini cukup masyhur dalam mazhab Syafi'i itu. Syekh Sa'aduddin ini bukan hanya mempopulerkan kopi, ya. Di sini beberapa penulis sejarah menyebutkan bahwasanya bahkan beliau memiliki banyak kedai kopi. Beliau memiliki banyak kedai kopi. Beliau wafat pada tahun 963 Hijriah. Jadi seorang ulama yang memiliki karya-karya besar tapi memiliki kedai kopi. Nah, kenapa ada kedai kopi ini? Apa hubungannya kedai kopi ini dengan ulama? Kita akan tahu pada kisah-kisah selanjutnya gitu. Jadi sebetulnya ulama, hubungan antara kedai kopi ini, di mana mereka menjadikan kedai kopi ini adalah kedai yang diisi dengan majelis ilmu. Nah, ini sangat nampak pada majelis yang pada kedai kopi yang didirikan oleh Syekh Yatim. Ada seorang ulama yang bernama Syekh Yatim. Ini tinggalnya di Syam juga. Syekh Yatim itu seorang ulama yang soleh yang memiliki kedai kopi. Di situ para sejarawan menyebutkan bahwasanya di kedai kopi beliau itu tempat berkumpulnya orang-orang soleh. Ketika azan berkumandang, maka Syekh Yatim mengajak pengunjung kedai kopi itu untuk melaksanakan sholat di masjid yang dibangun di sebelah kedai kopi beliau. Gitu. Nah, ini menunjukkan bahwasanya kedai kopi, kemudian kopi itu selalu berhubungan dengan hal-hal yang sifatnya ibadah, hal-hal yang berkenaan dengan ilmu. Nah, ada juga
seorang ulama yang bernama Syekh Ahmad bin Muhammad bin Alawi. Ini seorang ulama dari Tarim juga. Beliau adalah ulama yang banyak melakukan qiyam, puasa, dan beliau mewasiatkan kepada para muridnya untuk mengkonsumsi minuman yang istimewa ini agar kuat dalam melaksanakan mudzakarah dan ibadah. Satu lagi ini ada seorang ulama juga yang bernama Syekh Muhammad atau dikenal Al-Ittirari Al-Maghribi Al-Maliki. Ini disebutkan di sini ya. Selain di masjid, Syekh Muhammad juga banyak duduk di kedai kopi. Di situ ia dikelilingi para pengikut yang menimba ilmu. Nah, jadi memang kedai kopi adalah bagian dari majelis untuk menyebarkan ilmu itu. Kesimpulannya di sini kopi itu berhubungan dengan hal yang sifatnya kebaikan. Nah, dalam sejarahnya sendiri kopi ini setelah ditemukan ternyata di situ para ulama berselisih pendapat. Ada yang mengatakan sebenarnya kopi ini halal atau tidak. Ada yang menghukumi bahwasanya kopi itu tidak boleh dikonsumsi. Berapa ulama itu seperti ada ulama Ahmad bin Ahmad As-Simbati dari Mesir. Ini menyatakan bahwasanya minum kopi itu berbahaya gitu. Tapi para ulama itu menyimpulkan bahwasanya setelah terjadi perselisihan, ulama bersepakat bahwasanya kopi itu tidak membahayakan dan tidak mengapa untuk dikonsumsi. Ketika para ulama terjadi perselisihan itu ada seorang ulama Syafi'i yang bernama Syekh Zakaria Al-Ansori. Karena ada aduan seperti itu, beliau pun mencoba seseorang untuk melihat apa ada pengaruh buruk terhadap seseorang yang mengkonsumsi kopi ini. Akhirnya beliau mencoba meminumkan kopi kepada seseorang, dilihat, tapi setelah diamati tidak ada apa-apa. Akhirnya beliau mengeluarkan fatwa bahwasanya kopi itu tidak bermasalah gitu. Maksudnya hukumnya pun mubah. Ada seorang ulama yang menegaskan, Syekh Ahmad bin Umar Al-Yamani. Ini seorang ulama besar yang menulis kitab Al-Ubab. Kitab Al-Ubab, kitab fikih dalam mazhab Syafi'i. Jadi beliau menyimpulkan bahwasanya minum kopi ini bisa menghilangkan kantuk, bisa menghilangkan kemalasan, bisa menumbuhkan semangat gitu. Nah, hukumnya minum kopi ini sesuai dengan tujuannya. Ketika seseorang itu minum kopi untuk menguatkan ibadah, maka dia minum kopi pun hukumnya bisa kepada sunnah. Gitu. Tapi seseorang minum kopi tujuannya untuk hal yang sifatnya mubah, maka hukumnya pun mubah. Seorang minum kopi tujuannya agar dia kuat begadang untuk melakukan hal-hal yang makruh, maka hukumnya pun makruh sesuai dengan tujuannya masing-masing. Nah, komentar para ulama tentang kopi banyak komentar yang positif gitu. Intinya dari mereka kopi itu menguatkan. Ini ada sebuah kutipan ya. Ada seorang ulama yang bernama Syekh Ikhlas Al-Khalwati. Hal ini dikisahkan oleh Al-Muhibbi. Setiap tahunnya di musim dingin ia memiliki perkumpulan. Para muridnya berpuasa 3 hari dan mereka berbuka ketika matahari terbenam dengan hariro. Berbukanya dengan hariro. Hariro itu adalah makanan atau kue-kue yang terbuat dari gandum, yang dimasak dengan susu ya.
Kemudian mereka tidak minum air tawar, namun mereka minum kopi. Dan mereka melanjutkan ibadah dan zikir di malam hari dan di siang hari. Coba dengan berbekal mengkonsumsi hariro dan minum kopi. Murid-murid dari Syekh Ikhlas Al-Khalwati ini mampu melakukan zikir, kemudian ibadah sampai malam hari hingga siang harinya. Ini pengalaman dari mereka yang mengkonsumsi kopi. Al-Qasimi ini termasuk seorang ulama yang menulis Ar-Risalah fil Qahwa gitu. Risalah fil Qahwa. Beliau menulis begini, kopi adalah minuman para penulis, para guru, para penelaah kitab, para pengajar ilmu sastra dan ilmu profesi serta para penyair. Jadi memang kopi ini adalah minuman khas yang dikonsumsi oleh orang-orang pilihan, yaitu orang-orang kaum cendekia dan orang-orang soleh. Sehingga mudah-mudahan dengan kita meminum kopi ini kita bisa mengikuti jejak mereka, bahwasanya kopi ini kita konsumsi bukan untuk sekedar gaya hidup, tapi untuk mendukung kita agar kita kuat melaksanakan hal-hal kebaikan, agar kita lebih bergairah untuk menelaah ilmu dan hal-hal positif yang lainnya. Mudah-mudahan yang kita bahas di rubrik ikhwal ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.